Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah menyatakan ungkapan kasih kami kepada Engkau lewat pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan bersama dengan muda-mudi yang juga memberikan hidup mereka kepada Tuhan pada ibadah malam hari ini. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami haus akan kasih sayang-Mu, kami haus belayan tangan-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami butuhkan di hari-hari yang terakhir. Dan firman Allah yang semakin dibukakan bagi kami, dinyatakan dan dipercayakan oleh Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, jamah setiap pribadi kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan di masa muda, remaja, pemuda ini, mengabdikan diri kepada Engkau saja. Sebab masa depan kami, masa depan muda-mudi remaja ini ada pada tangan Tuhan saja. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, dan siapkan diri kami menampung segala curahan kasih sayang, kebenaran yang dinyatakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu kembali, remaja, pemuda, saudara dan saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga salam sejahtera kepada sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing atau bersama dengan keluarga masing-masing di mana saja berada. Kiranya kasih dari sorga terus melingkupi kita sekalian, saudara-saudara dikasih. Kita melanjutkan seri pemberitaan firman Allah, merupakan seri yang keempat, bagaimana Tuhan membukakan kebenaran firman-Nya. Kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam Wahyu pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, sangat begitu jelas di sana kita lihat bahwa Tuhan mendorong kepada Yohanes agar Yohanes meminta gulungan kitab itu dari malaikat itu. Khususnya di ayat yang ke-9 dapat kita perhatikan. Saya bacakan ayat ini kepada kita karena ini merupakan khotbah secara berseri. Demikian firman Allah. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Puji Tuhan. Kalau kita kembali amati ayat yang ke-9 tadi, saudaraku sekalian di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Yohanes agar Yohanes tidak berada di tempat seperti termangu-mangu atau menikmati
bagaimana tampilan malaikat itu. Sebab di ayat yang pertama, bagaimana tampilan dari malaikat itu adalah menunjukkan sosok malaikat yang kuat, sosok malaikat yang berselubungkan awan, sosok malaikat yang penuh dengan kemuliaan bagaikan pelangi ada di atas kepalanya. Dan muka malaikat itu sama seperti matahari. Kakinya bagaikan tiang api. Mungkin kalau saya pribadi dan kita semua berada pada posisi seperti Yohanes ini, kita pun mungkin akan termangu-mangu. Kita mungkin juga akan tercengang melihat pemandangan yang ada di depan mata kita, ya. Dan itu menakjubkan sekali, tampilan malaikat Tuhan yang luar biasa. Ini baru malaikat. Bagaimana kalau Tuhan yang menyatakan kemuliaannya sendiri, malaikatnya pun didandani begini rupa, ya, didandani begini rupa, apalagi dengan orang-orang kudus, ya, apalagi nanti orang-orang kudus. Alkitab mengatakan diberi mahkota oleh Tuhan, ya, bukan sekedar diselubungi oleh awan dan pelangi, tapi orang-orang suci, orang-orang kudus Tuhan akan diberi mahkota nanti oleh Tuhan Allah kita. Nah, tapi kepada Yohanes Tuhan perintahkan di ayat yang ke-9 tadi, sebagaimana telah kita baca, supaya Yohanes meminta kepadanya. Garis bawahi kata meminta kepada malaikat itu. Apa yang diminta? Yang diminta adalah gulungan kitab yang terbuka, ya. Maka kalau Yohanes, dia sebagai rasul yang kudus, rasul yang suci, rasul yang taat, rasul yang berani mengambil resiko dalam hidup, dia sendiri pun harus datang meminta gulungan kitab. Maka Tuhan mengajarkan, mintalah maka engkau akan diberi. Yang sama artinya, kalau tidak mau meminta bagaimana itu? Tidak akan menerima, namanya nggak mau minta, ya. Siapa yang mau meminta akan diberi atau menerima, ya. Maka Yohanes menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka siapapun kalau mau menurut apa yang Tuhan katakan, malaikat itu pun harus memberikan gulungan kitab itu. Kalau dalam topik ini berbicara tentang gulungan kitab, maka sama artinya dengan hal-hal yang lain. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, dan kita minta itu kepada Tuhan berdasarkan petunjuk dan perintahnya Allah, maka Tuhan sendiri akan memberi dan kita pasti menerimanya, ya, pasti akan menerimanya. Nah, malaikat itu ketika diminta gulungan kitab, maka malaikat itu memberikannya. Maka sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yohanes, ambil kemudian makan. Maka Yohanes ambil, setelah diambil langsung dimakan. Begitu juga orang yang mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah bukan sekedar disimpan di dalam hati, tapi firman itu harus dimakan. Firman itu harus kita telan, kita nikmati, kita hidupi,
dan menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Kebenaran itu. Jadi bukan cuma masuk kuping, bukan cuma kita dengar atau enak-enak didengar. Tidak. Kalau firman hanya sekedar enak-enak didengar, ntar besok menurut kita firmannya gak enak, kita pun gak suka. Padahal kita telah komitmen bersama mengikuti teladan dari Yeremia, bahwa Yeremia berkata, ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Itu dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Harus dinikmati. Ya, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Sebab firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nah, kalau bertemu dengan firman atau mendengar firman Allah, maka dinikmati. Yohanes di Pulau Patmos disuruh dia ambil gulungan kitab itu dan makan. Diambil langsung dimakan. Dimakan, cara memakannya itu apa? Menikmati. Jadi kalau orang makan dengan cara menikmati, enak orang melihat itu ya. Kalau orang makan ya, ya gitu kan Rob. Coba kalau orang makan sambil menikmati, sama seperti ibu gembala. Kalau melihat kita makan dengan enak, dia tadinya gak selera. Aduh, jadi selera aku katanya. Ya, apalagi kalau si putri dia masak Indomie pakai telur, pakai sayur. Aduh, kalau nggak percaya berani coba, saudara kekasih. Iya, enak, keren gitu loh. Jadi cara makannya pun enak. Ambil sendok garpu kan. Kalau ada sumpit, waduh, keren banget. Tambah lagi ada telurnya, wis, ya. Jadi kepingin ya. Ya, masakan si putri memang enak, luar biasa. Luar biasa, ya. Makanya kami tambah gemuk, dia pun tambah gemuk sekalian. Karena makan terus, mumpung lagi lockdown, ya kan? Haleluya. Jadi kita memupuk badan juga, nggak apa-apa, saudara. Ya. Jadi kalau makannya itu kan enak itu, menikmati gitu loh. Akhirnya orang lain, enak kali orang ini makannya. Sedap kali ternyata. Padahal yang dimakan oleh Yohanes itu rasanya di mulut tadi apa? Manis seperti madu, ya. Tapi di dalam apa rasanya? Pahit. Makan yang manis, makan yang pahit harus tetap dinikmati. Amin. Jadi makannya pun harus dinikmati. Mau yang manis, nikmati. Yang pahit, nikmati. Karena memang kebenaran firman kan itu kan ada efeknya, dampaknya kepada kita. Artinya berproseslah firman Tuhan itu di dalam kita. Nah, ini satu sikap yang luar biasa. Harus diteladani juga oleh remaja-remaja pemuda pada hari-hari yang terakhir di akhir zaman ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kalian masih bisa datang di rumah Tuhan seperti ini, ya, masih datang memuji, menyembah Tuhan, ya. Ini satu hal yang luar biasa dan positif. Kalian tentu menunda kesenangan kalian. Siapa tahu ada rencana setelah pulang ibadah nanti begini yuk, jalan yuk. Ya biasa anak-anak muda mungkin berpikir demikian. Tapi kalian berhasil. Tapi kalian berhasil membuktikan kalian berhasil menunda kesenangan kalian demi bisa menikmati firman Allah. Maka disayangkan kalau ada remaja pemuda tidak hadir. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti
ibadah lewat live streaming malam hari ini dan mendengar firman Tuhan, sehingga benar-benar bersama-sama dengan kita di sini semua bisa menikmati firman. Kita tunda kesenangan kita di luar sana supaya bisa datang menghampiri Allah dan bersama-sama menikmati firman. Walaupun tadi rasanya bukan saja manis, tapi rasa pahit. Telah sering saya ajarkan lewat mimbar ini kepada jemaat di penggembala ini, bahwa memang kebenaran firman Allah harus berproses untuk mematikan segala bentuk keinginan daging dan sifat keinginan duniawi. Itu loh. Jadi kalau nggak dinikmati firman Tuhan, maka bagaimana mungkin dia bisa mematikan segala sifat dagingnya dan mematikan sifat keduniawiannya? Gak bisa. Harus dinikmati. Memang rasanya seperti pahit, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau orang yang punya tujuan dan mengerti tujuan hidupnya sebagai orang percaya, justru dia lebih senang untuk menikmati walaupun firman itu keras, pahit, menusuk, memotong, ya, seperti kita dibrus. Dan dibrus itu kan sakit. Kalian muda-mudi mana pernah lagi seperti zaman kami. Kalau zaman kami dulu ini, zaman kami dulu di kampung kami belum ada sumur, ya. Apalagi kalau sekarang, sumur bor. Kalau kalian tinggal mau mandi, tinggal buka keran, ya kan? Selesai mandi pun lupa tutup keran sampai tumpah-tumpah gitu. Mamanya marah-marah, ya kan? Kau pikir gak dibeli itu air gitu. Kalau kami dulu mandinya kemana? Ke sungai. Bapaknya bawa ember kecil, di situ ada sabun. Dan sabunnya pun bukan seperti sabun yang wangi-wangi yang sekarang. Dulu sabun kami kalau mandi waktu kecil-kecil, masa sulit dan susahnya kami, orang tua itu membawa itu sabun balok merek telepon. Itulah sabun mandi. Gosok gigi, mana ada pakai gosok gigi yang sekarang waktu kami kecil, ya, 50 tahun yang lalu. Mana ada. Kalau gosok gigi di tepi sungai itu ada daun-daun atau lalang atau apa, maka lalang itu agak di apa dulu, di apa, dikucek-kucek, ya, dipelintir-pelintir dulu lah. Setelah mulai sedikit halus, baru digosok giginya seperti ini. Ya kan? Hebat ya. Kepingin gitu, nggak usah. Kalau kami mandi dulu, karena mainan kalian yang sekarang dengan mainan kami dulu kan nggak sama. Mainan kalian sekarang gadget, hebat, milenial luar biasa. Kalau mainan kami, main layangan. Kalau nggak main layangan, ini apa itu? Yang main gasingnya, gasing, apa itu namanya? Main gasing itu, cuk, wah gitu. Baru main guli. Nah, main guli. Kalau cewek-cewek tuh ada dua, ada cewek sana, cewek sini, baru tarik tali itu, baru gini. Nah itu mainan dulu. Kalian udah main gadget, main enak-enak kalian, kan gitu kan? Nah kalau mandi, jadi kami kalau badan kami zaman dulu itu joroknya jauh lebih jorok, lebih kental, itu dagingnya lebih kental. Makanya bapak kami nggak boleh mandi sendiri ke sungai, harus ada bapak kami mengikuti. Begitu sana disabuni lah pakai sabun balok ini. Menggosoknya, tahu kalian pakai apa? Pakai batu itulah dibikin, menggosok kaki dan pitis itu. Sakit nggak? Sakit.
Nah, ya kalau sekarang kan sudah ada spon, manja kali kalian. Ya, kalau kami dulu batu itu dibuat, batu itu sampai kalau digosok pun pasti gini, saking sakitnya. Memang faktanya seperti itu, faktanya seperti itu. Jadi kita intip-intip supaya jangan mandi sama bapak kita, karena sakitnya bukan main. Ya, tapi coba bapak yang mana itu? Apa kita bilang bapak kita itu jahat nggak? Enggak. Dia gosok kita untuk apa itu? Supaya kita bersih. Kalau nggak nanti ada cap-cap putih dimulai dari punggung sampai ke muka, dia dipikir pakai pemutih padahal panu semua. Ya, panunya sebesar orang. Ya, kan ngeri itu. Itulah firman Allah, namanya berproses. Namanya pun dibersihkan, diberus seperti itu. Nah, sakit memang, tapi nggak apa-apa. Tapi ada satu jemaat dalam Kisah Rasul pasal 17 yang benar-benar mendapat pujian. Mendapat pujian dari siapa? Dari Rasul Paulus. Tulisan tentang jemaat ini nggak terlalu banyak. Nama jemaat itulah jemaat di Berea. Mulai ayat 10, 11 sampai ayat 12. Ya. Ini hanya sekitar 5-6 ayat aja bercerita tentang mereka. Ini hanya itu aja. Tapi walaupun sedikit dikisahkan tentang jemaat di Berea, jemaat di Berea itu keren. Sama-sama seperti Yohanes tidak disebutkan meminta golongan kitab dari malaikat, tapi mereka sangat menghormati firman Allah yang diberitakan. Sangat, ya, sangat menghargai, sangat tulus, dengan rela hati mereka menyambut kebenaran yang tampil. Jadi ada kemajuan yang menyolok dari jemaat yang ada di Berea. Menyolok sekali. Sampai-sampai Rasul Paulus membandingkan jemaat yang ada di Berea lebih bagus, lebih baik hatinya dari jemaat yang ada di Tesalonika. Lebih baik hatinya. Nah, kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Berea ini adalah ada 4 hal yang menyolok, yang menunjukkan sikap mereka yang luar biasa, perubahan yang terjadi karena firman. Yang pertama, bahwa jemaat di Berea memiliki keramahan menyambut Paulus sebagai hamba Tuhan. Makanya remaja pemuda dengar ini baik-baik. Kalian harus memiliki rasa hormat kepada hamba Tuhan. Walau hamba Tuhan tidak pernah meminta-minta, hormati kami. Sebab ada kaitannya firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan itu masuk dan terterima di dalam diri kita. Itu tergantung seberapa ramah kalian kepada orang itu. Jemaat di Berea ramah terhadap Paulus dan Silas yang tiba di Berea dan berada di rumah ibadat mereka. Yang kedua, kelebihan mereka yang kedua, ketulusan dan kerelaan hati mendengar dan menerima firman yang diajarkan. Ada ketulusan hati, ada kerelaan hati mendengar dan menerima firman yang diajarkan oleh Paulus dan juga Silas. Yang ketiga, yang menonjol, menyolok kemajuan rohani mereka berbanding dengan jemaat yang lain adalah kehausan batiniah untuk setiap hari menyelidiki firman,
menyelidiki Alkitab. Dalam ayat yang ke-11 nanti dapat dibaca, setiap hari. Maka sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa mendengar dan menerima firman setiap hari melalui ibadah, baik pemberitaan firman live streaming yang berlangsung setiap hari jam 19.30 on time. Ya, ini kita bersyukur. Kalau kita setia setiap hari mengikuti pemberitaan firman Tuhan, ini berarti kita sedang mengikuti sebuah teladan yang pernah dikerjakan, dilakukan oleh jemaat apa tadi? Berea. Nih, bersyukur setiap hari. Jadi jemaat di Berea itu mereka mengikuti apa yang dulu pernah terjadi atau sedang terlaksana atau sedang berjalan di Yerusalem. Bagaimana rasul-rasul gereja-gereja mula-mula melakukan ibadah persekutuan, menerima pengajaran firman Allah setiap hari dari rasul-rasul. Maka jemaat di Berea pun setiap hari, bayangin. Kadang-kadang orang udah mulai bosan. Saya yang khotbah, saya nggak bosan. Saya yang berdiri, yang duduk, yang bosan. Ya, saya yang bicara, yang mengikuti live streaming mungkin yang tidak tahan. Saudara-saudara dikasih. Nah, kelebihan ini sangat begitu menyorot dalam kehidupan jemaat yang ada di Berea. Kemudian yang keempat dari kehidupan jemaat di Berea itu adalah ketelitian untuk mengetahui kebenaran. Jadi bukan hanya keramahan kepada hamba Tuhan, bukan saja ketulusan dan kerelaan untuk mendengar dan menerima firman Allah, bukan saja kehausan batin setiap hari untuk menyelidiki firman atau kitab suci, tapi ketelitian. Ya, ketelitian untuk mengetahui kebenaran. Nah ini, dengar baik-baik adik-adik semua. Pak Gembala kalian ini sangat yakin, dan saya juga harus tularkan ini keyakinan bahwa Yesus nggak lama lagi datang. Katakan amin, percaya. Ya, nggak lama lagi datang. Memang harus setiap hari kita harus bahkan menyelidiki firman Allah. Maka saya minta kepada remaja pemuda, ya, kalau ada postingan-postingan dari teman-temanmu meneruskan khotbah-khotbah sekalipun, boleh kalian dengar, tapi teliti dulu ayat itu. Karena sekarang justru banyak nabi palsu. Di musim corona, virus corona ini muncul banyak nabi palsu. Banyak bernubuat. Ini baru-baru ini orang kirim sama saya, seorang perempuan yang khotbah. Dia bilang, kami sudah berdoa menahan virus corona. Bill Gates mengatakan lebih 10 juta orang akan mati. Ternyata yang mati cuma 14.000 katanya. Dan tidak boleh tambah-tambah lagi dari situ katanya. Sekarang yang meninggal berapa? Sudah hampir 170.000 manusia. Dia bilang tidak tambah lagi dari 14.000. Apa yang diperkatakan oleh hamba Tuhan, kalau tidak benar, itu nabi palsu. Itu nabi palsu. Maka jangan sembarangan keluar dari mulut. Maka kalau nanti postingan khotbah seorang ibu-ibu itu sampai ke tangan kalian, hapus. Itu sesat. Itu sesat.
Dan saya minta remaja pemuda dan jemaat, termasuk saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming ini, jangan begitu mudahnya mengirimkan dan meneruskan postingan apapun, termasuk yang berbau virus corona. Tidak usah. Tapi ketika engkau digerakkan Tuhan dengan ayat firman Allah, boleh bagikan kepada orang lain. Katakan, aku diberkati Tuhan pagi hari ini, aku merenungkan firman Allah. Jadi kesaksian pribadimu bukan kata orang. Paham remaja muda? Ya, kalau pengalaman kalian dengan Tuhan silakan. Ya, tapi meneruskan itu berbahaya. Itu sebabnya khotbah Pak Gembala pun harus diuji juga. Benarkah yang kusampaikan itu? Tidak. Tapi kalau benar, orang tidak mengikuti dan mendengarkan suara kebenaran, nanti seperti apa nasibnya? Akan banyak orang muda terseret dengan ajaran palsu. Sekali saya katakan, justru sekarang muncul nabi palsu. Begitu mudahnya pendeta-pendeta berkata, aku disuruh Tuhan mengusir virus corona. Apanya yang diusir virus corona? Dia aja sembunyi. Saudara-saudara kasih, dia aja sembunyi, tapi ngomong lewat video. Ya, ini menyesatkan. Ya, ini menyesatkan. Saudara-saudara kekasih. Nah, maka perlu kita teliti. Jemaat di Berea, mereka teliti. Benar-benar mereka meneliti firman Tuhan itu. Ayat yang ke-11 tadi, bahwa jemaat yang ada di Berea dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ini perhatikan baik-baik. Menyelidiki. Apa itu menyelidiki? Menyelidiki dalam bahasa Yunani disebut dengan anakrino. Anakrino. Itu dalam bahasa Yunani menyelidiki, anakrino. Artinya apa? Mengayak. Mengayak. Tahu mengayak? Tahu nggak mengayak? Dulu kalau kami, mana ada tepung dibeli yang udah jadi, itu berasnya tumbuk dulu, tungtang. Ya, siapa yang pernah ngayak? Setelah tumbuh, kemudian diambil ayaan, betul nggak? Baru nanti halus jatuh. Yang masih kasar nyangkut kan? Nah, kalau dulu kan, kalau di Medan orang melester rumah, mengelantai rumah supaya mendapatkan pasir yang tidak ada batu-batu, itu diayak. Belikan nanti jaring dari kawat, diikatkan di kayu persegi 4, kemudian taruh pasir di sana, kemudian diayak. Yang halus akan jatuh, kemudian batu-batu akan dicampak keluar. Seperti itulah gambaran daripada menyelidiki dalam bahasa Yunani mengayak. Atau sama artinya memeriksa dengan sangat. Jadi menyelidiki itu sama dengan apa? Memeriksa dengan sangat. Makanya Alkitab itu, aku heran kalau Alkitab kalian itu bersih terus, sudah 10 tahun, tapi Alkitabnya bersih kali. Kalau Pak Pendeta nggak tahu udah berapa kali tukar Alkitab. Mulai dari sampulnya lah, mulai kunyel-kunyel lah kertasnya. Ya. Karena ada orang bilang begini, akan Pak Pendeta, Alkitab kan harus dijaga kesuciannya. Jadi nggak boleh ada sentuhan-sentuhan apa. Maka begitu aku pulang dari gereja, aku disimpan di lemari yang paling tersembunyi. Ya.
Sehingga Alkitabnya benar-benar bersih. Kenapa bersih? Karena tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Tapi kalau Androidnya, ini WA dari siapa datang nih? Ini Twitternya siapa nih? Instagram siapa nih? Ini aduh Tuhan Yesus, ampunilah. Tapi gereja Tuhan yang berhasil juga nanti mendapat pujian dari Tuhan adalah gereja yang memeriksa dengan sangat, benar-benar memeriksa dengan sangat teliti dan cermat. Ini jemaat di Berea, ya. Itu sebabnya jemaat di Berea, Paulus katakan apa? Bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu, ya, jauh lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, begitu ya. Coba ayat 11 tadi, kita selidik dulu lah. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah ini tolong buka Alkitab dulu masing-masing, remaja. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, berapa kali dia kirim surat ke Tesalonika? Berapa? Berapa kali surat dikirim? Ada 1 Tesalonika, berarti surat yang pertama. Kemudian ada 2 Tesalonika, berarti berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kali. Suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika ada 5 pasal. Ya. Ada 5 pasal. Ini PR pemuda. Tolong hari Sabtu depan dikumpulkan PR-nya masing-masing. Dan ya, dan nanti tulis namanya. Nanti yang paling bagus tanggapannya dapat hadiah pada hari Sabtu. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, ya, di 5 pasal di suratan Tesalonika, setiap pasal Paulus selalu menunjukkan dan menuliskan tentang kedatangan Tuhan. Jadi setiap pasal itu ada. Jadi 5 pasal itu ada kata atau kalimat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Berarti kalau 5 pasal berapa kali? Paling sedikit 5 kali di situ. Nah kemudian di 2 Tesalonika, ya, di 2 Tesalonika itu ada 3 pasal. Bocorannya adalah ada 1 pasal yang tidak ada kata tentang Yesus datang atau Tuhan datang. Pasal berapa itu? Dan di pasal berapa nanti yang ada kata Tuhan Yesus mau datang atau Tuhan datang? Atau berbicara tentang hari Tuhan. Jadi suratan 1 Tesalonika, 2 Tesalonika kalau dijumlah semua berarti berapa pasal? 8 pasal. 8 pasal. 7 pasal selalu diselipkan Rasul Paulus kata atau kalimat tentang hari Tuhan, tentang hari kedatangan Tuhan. Hanya 1 pasal yang tidak ada kata itu. Itu PR kalian. Nah coba, kepada jemaat di Tesalonika, ya, kepada jemaat Tesalonika 7 kali lebih kurang Tuhan bicara tentang kedatangan Tuhan. Hampir setiap pasal ada kata atau kalimat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ternyata dibandingkan dengan jemaat di Berea, katanya baik mana tadi? Jemaat di Berea kan? Loh. Jadi kalau dari sini kesimpulannya apa ini? Betapa hebatnya, betapa
mulianya orang-orang yang mau rendah hati untuk dengan cermat meneliti dan ingin mengetahui kebenaran firman Allah, menyelidiki firman Allah. Itu keren banget dan tidak akan bisa tersesatkan. Ya, kepada jemaat di Berea tidak ada koreksi Tuhan. Tidak ada teguran Tuhan kepada jemaat di Berea, tapi kepada jemaat di Tesalonika ada teguran. Ya, yang harus diperbaiki dalam hidup mereka. Maka kalau setiap hari kita menerima firman, setiap hari kita menerima gulungan kitab yang terbuka dari Tuhan, dengan sendirinya kita mengalami hidup yang disucikan secara langsung. Ya, tidak usah minta lagi Tuhan sucikan aku, tapi terus dengan rindu dan dengan segala kerelaan hati membuka, menyelidiki, mendengar, menerima firman Allah, mendengar pengkhotbah yang diurapi Tuhan dalam pembuka rahasia firman Allah, menerima pengajaran firman. Maka dengan sendirinya kita disucikan oleh Tuhan. Ya, itu loh. Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Daniel pasal yang ke-12 ayat 4. Mari perhatikan ayat itu. Demikian firman Allah. Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, ini berarti jemaat di Berea sedang praktek ayat ini. Masakan kita gereja akhir zaman tidak praktek? Bukankah ayat ini ditujukan kepada gereja Tuhan di akhir zaman? Akhir zaman ini orang harus semakin banyak selidiki firman Allah. Bukan malas-malas, bukan ceplok-ceplok khotbah. Harus meminta dari Tuhan pembukaan rahasia firman Allah. Bukan mau curi-curi khotbah orang. Harus minta dari Tuhan. Harus belajar. Duduk di kaki Tuhan. Berbicara Allah melalui kebenaran. Baru nikmatilah. Rasainlah. Kalian pikir enak? Remaja pemuda tengah malam harus berlutut-lutut. Kalian lagi ngorok-ngorok kan? Pendeta lagi berlutut-lutut sama Tuhan. Tidak peduli masuk angin atau tidak. Tujuannya apa? Hanya meminta Tuhan, ya, berilah kami makan secukupnya. Beri kami makan kebenaran firman-Mu. Hamba yang baik harus taat memberikan makan kawanan domba Allah. Seperti itu. Ya, jadi bukan enak-enak. Ya. Jangan ada yang berpikir, oh enak-enak pendeta. Enggak. Ya. Tapi kalau pendeta nabi palsu, ya enak-enak dia. Tapi kalau hamba Tuhan yang memikirkan kehidupan dan keselamatan dari jemaat yang dilayaninya, dia tidak boleh enak-enak. Dia harus berjuang, dia harus bergumul, dia harus berlutut, dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan supaya pengilhaman Allah terbuka. Bukan mencuri-curi khotbah. Ya. Tapi harus dialami sendiri, makanya harus pahit. Terima itu pahit. Nubuatan dalam Daniel ini bahwa akhir zaman kita lah itu. Akhir zaman banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan bertambah. Hanya itukah yang nambah? Baca ayat 10-nya, lompat ayat 10-nya. Ya, jadi ketika kita menyelidiki firman Allah, kita selidiki, ingin pengetahuan bertambah, tapi sekaligus di ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan. Katakan amin. Jadi ketika kita menyelidiki firman, ketika kita teliti kebenaran firman Allah dengan segenap hati dan rela, sekaligus kita mengalami hidup yang disucikan.
sucikan. Paham? Haleluya. Terus bagaimana nasibnya kalau orang tidak mau baca Alkitab? Terus bagaimana nasibnya dengan orang yang enggan mendengarkan firman Allah, yang malas mendengar firman Tuhan, yang terlalu banyak alasan-alasan dalam hidupnya? Tidak ada pulsa lah, tidak ada paket lah. Dengarkan baik-baik. Ketika dengar firman, selidiki firman Allah seperti jemaat di Berea. Kitab Daniel memberikan sebuah nubuatan, kegerakan di akhir zaman, kegerakan menyelidiki firman Allah, kegerakan pengetahuan yang bertambah, sekaligus lewat sikap ini, teladan ini, dan gairah untuk menyelidiki ini, kita pun mengalami hidup yang disucikan. Haleluya. Disucikan, amin. Disucikan firman. Semakin disucikan oleh Tuhan dengan firman. Itu sebabnya gereja Tuhan yang sejati adalah gereja yang berdiri di atas pengajaran rasul-rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Gereja harus berdiri. Itulah gereja Tuhan yang sejati. Mari pada saat malam yang bahagia ini, kepada anak-anak rohani kami, pemuda-pemudi, baik yang di ruangan gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming, demikian juga keluarga demi keluarga yang saya tahu begitu setia mengikuti live streaming ini, kiranya berkat Tuhan memenuhi kalian semuanya. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk menyelidiki firman Allah, walaupun firman itu seringkali bagaikan berproses di dalam kita semua. Dan kiranya malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Bapa kami yang maha mulia. Terima kasih buat hari dan malam ini. Kami boleh belajar akan firman, kami boleh menikmati kebenaran Allah, kami boleh selidiki firman Allah. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau seperti jemaat di Berea, sampai mendapat pujian, benar-benar berbaik hati, memiliki ketulusan dan kerelaan setiap hari untuk meneliti firman Allah, sehingga genaplah nubuatan firman-Mu. Hidup kami semakin disucikan ketika kami meneliti firman Allah, menerima kitab yang terbuka seperti yang Yohanes terima. Tuhan Yesus, hamba-Mu angkat tangan, Engkau turun tangan. Berkati remaja pemuda malam hari yang berbahagia ini, yang hadir di ruang gereja. Kunyatakan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas mereka. Tetap hati mereka digairahkan oleh Tuhan. Mereka berani melepaskan segala kesenangan-kesenangan mereka. Tapi hari ini mereka datang sungguh hanya kepada Engkau. Maka balaskanlah dengan sikap rela hati mereka datang kepadamu, dengan berkat-Mu dan masa depan dari-Mu atas hidup mereka sekaliannya. Tuhan Yesus memelihara orang tua, sanak saudara, keluarga mereka, kakak adik mereka. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan segala-galanya. Tuhan, bersama pemuda ini kami juga sama-sama berdoa, mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Inilah Tuhan, cinta kasih kami kepada bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami bergumul untuk bangsa, kami bergumul untuk Indonesia. Balaskan
kasih dan kemurahan-Mu untuk bangsa kami. Dari bencana wabah yang melanda dunia dan Indonesia, Tuhan, Bapakku, tolong kami semua rakyat Indonesia. Tetap kami mohon ampun di hadapan-Mu, mohon pengampunan dosa bangsa kami di hadapan-Mu, supaya Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan bangsa kami. Engkaulah yang bisa mengangkat bangsa kami. Engkau yang bisa membangkitkan bangsa kami menang dalam segala hal, karena kami terus mengandalkan kuasa nama Yesus Kristus di atas dari segala-galanya. Kami mengangkat tangan dan berdoa agar Engkau memberkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan para menteri, semua gubernur, semua bupati, wali kota, seluruh camat dan kepala desa, kepala kampung, kepala dusun di seluruh Indonesia. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka, Tuhan perlindungan bagi mereka, Tuhan menolong mereka, memberi hikmat untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah masing-masing. Tuhan tolong, biar kami Tuhan mendengarkan arahan dari pemerintah kami. Tuhan, Engkau menjamah bangsa ini, Engkau melindungi bangsa ini. Tidak lupa kota kecil kami, Kandis Kota, Kecamatan Kandis ini, dalam tangan-Mu kami serahkan. Bapa, Engkau yang melindunginya, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memeliharakan kami di Kandis ini. Engkau yang bisa menyingkirkan maut sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Sanak saudara, keluarga kami yang bersama kami atau tidak bersama kami, Tuhan memberkati dan melindungi semuanya. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan. Bapakku, Engkau Allah yang ajaib, Engkau memberkati sekaliannya. Besok ibadah kami jam 10 tepat ibadah dilaksanakan, baik secara live streaming. Demikian jemaat-Mu yang berada di kelompok-kelompok kecil, yang ada di rumah dan sebagian ada di dalam ruang gereja. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Tetap bukakan rahasia firman-Mu, sebab itulah kebutuhan utama dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, dan kuduskanlah persembahan kami, biar persembahan kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya biarlah turun tangan Engkau memberkati kami semuanya. Kami terima berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang suci kudus memberkati dan menyertai kita bersama-sama pada saat malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita lewat live streaming malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu besok jam 10 tepat. Ibadah umum Gereja Betel Indonesia, kilometer 79 Kandis Kota, Provinsi Riau. Sekali lagi saya nyatakan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.